Sampai selarut ini masih saja dia menenteng koran yang akan dia jual. Waktu itu hujan rintik. Banyak pengendara yang berhenti tepat di lampu merah itu. Namun tidak ada satupun orang yang mau membeli dagangannya. Seakan tak melihat keberadaan bocah kecil penjual koran itu. Aku pun mencoba memanggil untuk membeli dagangannya. Akan tetapi, ternyata bocah kecil itu berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan, dengan bentuk kepalanya yang sudah gepeng. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Sebelum kisah ini dilanjutkan, tolong buat teman-teman agar memberikan support dan dukungannya ke channel ini, biar kami makin semangat untuk membagikan kisah dan pengalaman menyeramkan berdasarkan kisah nyata yang kami bagikan dari berbagai narasumber, yang mana di sini namanya telah kita samarkan. Hai, namaku Alvin. Kisah ini aku alami sekitar tahun 2011 lalu. Sebagai perantau, aku tinggal dan menetap di sini, sebuah pulau kecil yang padat akan penduduknya, sekaligus bertetangga dengan negara Singapura. Di sini, aku bekerja sebagai sopir angkutan umum yang bertugas untuk antar jemput karyawan pabrik kawasan. Terkadang, di sela waktu longgar, aku gunakan untuk mencari tambahan sebagai sopir angkutan umum. Di sini, aku ingin berbagi sebuah pengalaman yang tak terlupakan, sekaligus pengalaman mengerikan yang pernah kualami sebagai sopir angkutan. Seperti biasanya, aku bertugas mengantar karyawan di sebuah pabrik elektronik. Untuk shift 1 biasanya dimulai pukul 6 sampai jam 2 siang. Dan untuk shift 2 biasanya dimulai dari pukul 2 sampai jam 10 malam. Begitulah seterusnya rotasi shift berputar. Setiap kali aku mengantar jemput karyawan, aku selalu melewati sebuah simpang lampu merah yang cukup ternama. Orang lebih mengenalnya dengan Simpang Galael. Di sana banyak sekali penjual asongan yang mengais rezeki mereka dengan menawarkan berbagai barang dagangannya kepada para pengemudi yang berhenti melintas di lampu merah tersebut. Sambil menunggu lampu merah, perhatianku tertuju pada seorang anak laki-laki kira-kira berumur 12 tahunan. Dia berbadan hitam, kurus, dan berambut keriting. Tampak sedang menawarkan koran dagangannya. Koran. Korannya bang. Dia menghampiriku sambil menyodorkan koran dagangannya. Aku hanya tersenyum menolaknya. Anak itu pun menghampiri penumpang lain untuk menawarkan korannya juga. Tak lama kemudian, lampu berubah hijau. Aku pun buru-buru menancap gas mengantarkan karyawan shift 2 ke pabrik tempat mereka bekerja. Setelah selesai mengantarkan karyawan untuk shift 2, aku kembali melewati simpang lampu merah tersebut. Di luar dugaan, ternyata jalur yang kuambil mengalami kemacetan yang luar biasa. Tampak di sana telah banyak orang yang berkerumun. Di sana juga terlihat sebuah truk muatan terparkir di tepi jalan, dengan salah seorang sopirnya yang diinterogasi beberapa polisi. Sepertinya baru saja terjadi kecelakaan di sini. Tapi mana korbannya ya? Kok tidak kelihatan? Gumamku. Tidak ingin berlama-lama, aku segera menancap gas mengantar karyawan yang kubawa sampai rumah masing-masing. Singkat cerita, aku kembali berangkat ke pabrik untuk menjemput karyawan shift 2 yang tadi siang aku antar. Jalanan terlihat begitu lengang dan sepi, tidak seperti biasanya. Kemudian ku berhentikan mobil yang kubawa di lampu merah itu. Masih tampak jelas sisa-sisa kecelakaan tadi siang. Tapi aku belum tahu pasti kecelakaan antara apa dan apa yang telah terjadi. Di sana juga terlihat cairan merah yang telah ditimbun pasir tipis. Bau amisnya begitu menusuk hidung, sehingga beberapa kali aku mencoba menutup hidungku. Tanpa sengaja,
Kulihat anak kecil penjual koran itu telah berbaring berbantal koran dagangannya di trotoar bahu jalan. Sedang apa anak itu? Kasihan, dia sampai tertidur di situ. Sudahlah, mungkin dia kecapean. Batinku. Begitu lampu hijau, aku segera melanjutkan perjalananku. Seusai menjemput, aku kembali melewati simpang itu. Ingin rasanya aku berbagi sedikit uang untuk anak penjual koran yang sering kulihat tersebut. Namun saat itu aku tidak lagi menemukannya. Malahan bau amis darah yang begitu kuat tercium. Itulah yang membuatku dan penumpang merasa mual dan pusing. Beberapa hari kemudian, anak penjual koran itu tidak terlihat lagi berjualan di sana. Sampai akhirnya, sebuah pengalaman mengerikan aku alami. Saat itu pabrik sedang libur. Jadi kumanfaatkan waktu untuk mencari tambahan. Untuk menarik penumpang sebagai angkutan umum. Dari pagi beberapa kali aku melewati tempat itu membawa penumpang. Maklumlah, kalau lagi liburan jadi banyak yang membutuhkan transportasi angkutan untuk berbelanja atau sekedar jalan-jalan. Itu juga berarti pendapatanku hari itu juga lumayan. Sampai malam masih ada saja penumpang yang menaiki angkutanku. Sudah hampir pukul 10:30 malam, jadi kuputuskan untuk pulang. Hujan yang turun dari sore tadi belum juga berhenti. Sambil menunggu lampu merah, kunyalakan sebatang rokok untuk mengusir jenuh. Korannya bang, koran. Hujan turun semakin deras. Suara itu terdengar tidak asing bagiku. Ternyata memang benar. Itu adalah suara teriakan anak kecil si penjual koran yang sering mangkal di simpang itu. Di tengah lebatnya hujan, anak itu tidak juga mau berteduh. Kulihat koran dagangannya masih begitu banyak. Koran. Teriakannya terus menggema. Namun anehnya, tidak ada pengendara lain yang mempedulikan apalagi membelinya. Seakan mereka sama sekali tidak melihat keberadaan anak penjual koran tersebut. Aku merasa iba melihat kondisi anak itu. Lalu aku pun mencoba memanggilnya untuk membeli koran dagangannya sekaligus memberi sedikit rezeki untuknya. Hei dek, korannya sini. Kataku sambil membuka kaca mobil. Perlahan anak itu membawa dagangannya mendekatiku. Koran bang. Ujarnya sambil menyodorkan korannya yang basah terkena hujan. Bibirnya putih pucat dengan pandangan yang kosong dan dengan tubuh yang menggigil kedinginan. Korannya satu dek. Kembaliannya ambil saja untukmu. Hujan begitu lebat, sebaiknya kamu pulang. Nanti kamu bisa sakit. Besok lagi jualannya. Anak itu hanya diam saja setelah menerima uang pembelianku. Lalu dia memberikan korannya kepadaku. Seketika timbul rasa marah, seakan tertipu dengan anak penjual koran tersebut. Bahwasanya koran yang dia berikan bukanlah koran baru, melainkan koran 3 hari yang lalu. Bahwasanya koran yang dia berikan bukanlah koran baru, melainkan koran 3 hari yang lalu. Hei penipu, kembalikan uangku. Ini koran lama, kenapa masih kamu jual? Ayo, kembalikan uangku. Kataku dengan nada tinggi. Sedangkan anak itu hanya diam berdiri di trotoar membelakangiku. Tiba-tiba dia memutar badannya menghadapku. Sungguh
Pemandangan yang sangat mengerikan. Kepalanya hancur dan gepeng, terus-menerus mengeluarkan darah segar berbau amis dan anyir. Air hujan yang mengenang di sekitarnya berubah merah oleh warna darah yang mengalir dari tubuh anak itu. Itu koran sebelum saya kecelakaan, Bang. Cuma koran itu yang saya bawa. Tawanya terus menggema di telingaku. Tak sanggup rasanya aku melihat kejadian mengerikan tersebut. Tiba-tiba aku tersadar oleh bunyi klakson kendaraan yang bersahutan berada di belakangku. Kulihat sosok hantu penjual koran itu sudah lenyap tak berbekas. Langsung saja aku tancap gas pulang ke rumah. Dan ternyata yang mengalami kecelakaan 3 hari yang lalu adalah anak penjual koran tersebut. Kabarnya, tanpa sengaja dia terjatuh dan kepalanya terlindas gepeng oleh truk muatan. Sewaktu dia memungut uang pembayaran korannya yang jatuh di jalan. Nasib naas bocah kecil penjual koran itu menjadi awal munculnya keangkeran simpang lampu merah tersebut. Beberapa kali bocah itu terlihat menumpang di mobilku sewaktu mengantar karyawan pabrik. Dan pengalaman serupa juga dialami oleh pengendara lain yang sedang melintas di simpang lampu merah itu. Keangkeran simpang itu begitu terkenal. Orang-orang menyebutnya Singgih, hantu gepeng penjual koran simpang Galael. Kisah ini aku alami pada tahun 2011 silam. Semoga saja pengalaman yang sama tidak dialami oleh pengendara lain. Oke teman-teman, sekian dulu pengalaman mistis yang dialami oleh Mas Alvin. Terima kasih sudah membagikan ceritanya kepada kami. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran berharga dalam kisah yang kami bagikan. Dan juga lebih mawas diri dimanapun Anda berada. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, silahkan pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share-nya. Agar kami makin semangat untuk membagikan berbagai kisah, pengalaman, dan kejadian horor yang penuh dengan misteri. Yang benar adanya dari berbagai narasumber. Jika teman-teman sedang mendengarkan kisah ini, pastikan lampu menyala dan tidak dalam keadaan sendiri. Karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih, salam keramat, satu nyali tanpa jasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.